Dengan Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Bakti Parasamya. dan saya Lutfi Ardiansyah. Dan saya ada Saya Kami ingin mempresentasikan sistem basis data dari UMKM Lodip itu yang berfokus pada transaksi. latar belakang. Laundry adalah salah satu usaha jasa yang sangat berguna di kalangan masyarakat. Mantul, ya, mantul banget. Hmm? Ya, udah ini, udah. Udah mantul, soalnya soalnya balik ke sini. Ulang. Latar belakang. Laundry adalah salah satu usaha jasa yang sangat berguna di kalangan masyarakat ataupun mahasiswa. Untuk saat ini, di tengah-tengah kesibukan mahasiswa yang padat, seringkali salah satu kegiatan wajib mereka terbengkalai, seperti baju yang menumpuk dan kain yang menumpuk akan membuat kita semakin stres. Dengan adanya jasa laundry, ini kita hanya mengirim pakaian dan akan segera diproses oleh pihak karyawan. Oleh karena itu, kami di sini akan membuat sistem database dari usaha laundry agar dapat memudahkan pemilik usaha maupun karyawan dalam mengatur usahanya. Tujuan kami adalah membantu pemilik maupun pegawai UMKM Laundry supaya bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bisnis laundry tersebut dengan database yang kami buat. Dengan database ini kami dapat menyimpan data pelanggan, transaksi dengan rapi dan terstruktur, serta mengotomatisasi proses pemesanan, pencatatan, dan pelaporan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari data flow diagram yang kami buat. Yang pertama di sini ada pelanggan, di mana pelanggan menghasilkan sebuah uh, data data yang data simpan ya disimpan di detail transaksi. Di dalamnya ada ID transaksi, tanggal masuk dan tanggal keluar. Lalu detail transaksi ini ada admin, di mana admin di sini memiliki ID admin dan nama admin yang akan memproses mencuci pakaian yang pelanggan yang akan yang sedang melakukan transaksi, seperti nanti akan dilihat dulu ID transaksinya dan ID pelanggannya, apakah baju ini benar milik sudah diproses dan sudah jadi, maka akan disimpan di sebuah data, yaitu selesai dicuci atau pengambilan, di mana data pengambilan ini bisa diambil diambil oleh pelanggan secara langsung ke tempatnya. Jadi akan diberitahu oleh admin apabila sudah selesai atau
sudah kering pakaiannya, maka pelanggan akan dihubungi dan diminta untuk mengambil pakaian tersebut. Di mana data simpan dari selesai dicuci ini di dalamnya ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Lalu di sini admin akan melaporkan kepada owner, di mana owner akan melihat, akan diberitahu berapa banyak pelanggan dan seberapa banyak transaksi yang masuk setiap bulannya. Lalu akan ada ID, di sini ada ID owner, yaitu dari miliknya owner, dan akan diberitahu pemasukan setiap bulannya. Nah, owner di sini dia hanya memantau dari admin ke admin saja, jadi tidak ada hak akses apapun selain memantau. Lanjut. Yang berikutnya adalah diagram RD atau Entity Relationship Diagram. Jadi seperti yang dapat dilihat bagian paling kiri atas, entity owner yang memiliki atribut pemasukan bulanan dan ID owner itu mengelola entity dari admin yang memiliki atribut ID pegawai dan nama pegawai. Lalu dari sana tuh dia si admin itu mengelola detail transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, tanggal masuk dan tanggal keluar. Lalu di situ dapat kita lihat ada percabangan, ada dua percabangan yang bawah, ada yang ke bawah dan ada yang ke kanan. Nah, kenapa dari bawah itu? Dari bawah itu ada pelanggan. Pelanggan itu entity yang memiliki atribut nama pelanggan, ID pelanggan dan alamat. Dia itu seperti apa namanya? Meminta meminta apa namanya? Masukan data laundry yang dia ingin laundry. Jadi saat itu dia itu memproses transaksi yang membutuhkan ID pelanggan, tanggal transaksi, berat pakaian per kilogram dan ID transaksi. Lalu setelah itu ada, lalu detail transaksi dapat melanjutkan ke proses paket. Nah, pada paket ini memiliki atribut ID transaksi, ID paket, alamat, dan harga. Jadi transaksinya ini utamanya itu pada proses transaksi yang ini di bagian bagian eh, antara pelanggan dan detail transaksi juga termasuk salah satu yang penting dalam apa namanya dalam pemantauan, dan owner tuh hanya melihat, hanya memantau saja gitu. Admin tuh yang dapat disebut juga pegawai, dia itu memproses apa aja gitu. Jadi makanya owner tuh tidak apa namanya tidak terlalu berperan penting dalam transaksinya. Entitas ini memiliki pelanggan, layanan laundry. Entitas memiliki atribut seperti ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, alamat email. Pesanan. Entitas ini mewakili pesanannya. Entitas ini memiliki atribut seperti ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, status pemesanan, dan total biaya. Entitas ini memiliki item yang termasuk dalam pesanan. Entitas ini memiliki atribut seperti ID item, ID pesanan, jenis item, jumlah, dan harga. Hubungan. Seorang pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Hubungan dipresentasikan dengan kardinalitas 1:n, yang berarti seorang pelanggan dapat membuat banyak pesanan, tetapi sebuah pesanan itu hanya dapat dibuat oleh satu pelanggan, tidak dapat dibuat oleh banyak pelanggan. Sebuah pesanan itu dapat membuat banyak item. Hubungan ini juga dipresentasikan dengan kardinalitas 1:n, yang berarti sebuah pesanan dapat memuat banyak item, tetapi sebuah item hanya dapat dimiliki oleh satu pesanan. Skema relasinya. Di sebelah kiri sini ada tabel admin yang berisikan nama pegawai serta ID pegawai. ID pegawainya kita Prima Riki. Kemudian ada
tabel pelanggan yang berisikan nama pelanggan serta ID pelanggan dan alamat dari si pelanggan. ID pelanggannya kita beri primary key. Selanjutnya di sini ada tabel owner. ID owner kita beri primary key juga serta ada pemasukan bulanan. Tabel proses transaksi di dalamnya terdapat ID pelanggan yang di foreign key dengan tabel pelanggan. Lalu ada ID transaksi kita beri primary key juga. Selanjutnya terdapat berat pakaian per kilogram. Lalu terakhir tanggal transaksi. Di bawahnya tabel detail transaksi. Tabel ini berisikan ID transaksi yang diberi foreign key dari proses transaksi. Kemudian terdapat kolom tanggal masuk serta kolom tanggal keluar. Terakhir, tabel paket berisi ID transaksi yang di foreign key juga dengan tabel proses transaksi. Kemudian ada kolom ID paket yang diberi primary key, kolom alamat, serta kolom harga. Penjelasan skema relasinya, tabel admin berisi nama pegawai, yaitu yang nama lengkap para pegawainya, serta ID pegawai. ID pegawai pengenal unik dari pegawai menggunakan primary key. Tabel pelanggan, ID pelanggan pengenal unik untuk pelanggan dengan menggunakan primary key, serta kolom nama yang berisi nama lengkap pelanggan serta alamat dari pelanggan. Tabel owner di sini berisi kolom ID owner, yaitu pengenal unik untuk owner atau pemilik perusahaan menggunakan primary key, serta ada kolom pemasukan bulanan yang berisikan hasil pemasukan dari UMKM Laundry. Tabel proses transaksi yang berisi ID pelanggan, ID transaksi, serta berat pakaian, tanggal transaksi juga. Tabel detail transaksi yang di sini berisi kolom ID transaksi yang di foreign key dengan tabel proses transaksi, kemudian ada kolom tanggal masuk sama kolom tanggal keluar. Tabel paket yang berisi kolom ID transaksi yang di foreign key dengan tabel proses transaksi, kolom ID paket, kolom alamat, serta kolom harga. Jadi pada hak akses admin, admin itu dapat melakukan eh, hampir semua aktivitas seperti insert, select, delete, drop pada kolom apa dapat pada kolom-kolom dan tabel-tabel yang ada di apa database tersebut. Jadi admin di sini kan adalah pegawai dan pegawai ini melakukan melakukan apa namanya pemasukan data-data. Tapi pada pada kasus di sini tuh melakukan apa namanya semuanya bisa, maksudnya insert, select, drop, delete. Lalu pada hak asasi owner itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, hak akses pelanggan. Di sini dapat kita lihat ke jadi dia itu hanya memiliki dua saja, select dan insert, dan itu juga hanya pada dua tabel. Itu pelanggan sendiri karena untuk mengisi dia sendiri dan pada tabel proses transaksi karena dia melakukan transaksi. Jadi di luar tabel itu bukan hak apa namanya bukan haknya dia. Pada tabel owner dia itu hanya memeriksa saja, tidak melakukan apapun yang terlibat dalam pentransaksian. Di sini ada deskripsi dari tabel admin yang berisi kolom nama pegawai yang diberi eh, varchar berjumlah 50 kata,
dan 0. Di sini ada di kolom deskripsi admin juga terdapat kolom ID pegawai yang diberi tipe varchar juga. Di tabel deskripsi pelanggan ada kolom nama pelanggan, ID pelanggan, serta alamat. Ketiganya diberi tipe data varchar. Ada deskripsi dari tabel proses transaksi yang bersih kolom ID transaksi, ID pelanggan, berat pakaian per kilogram, serta tanggal transaksi. Selanjutnya ada tabel deskripsi detail transaksi. Terdapat kolom ID transaksi yang diberi varchar, tanggal masuk berisi varchar juga tipe datanya, tanggal keluar juga varchar tipe datanya. Deskripsi tabel paket yang berisi kolom ID paket yang di primary key menggunakan tipe data varchar, lalu ID transaksi yang menggunakan tipe data varchar, ada alamat menggunakan tipe data varchar, lalu harga menggunakan tipe data dingin. Pada tabel paket ini terisi ada ID paket, ada ID transaksi, alamat, serta harga. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada yang menggunakan varchar dan big INT. Pada ID paket di sini ada paket 01, 02, dan 03. Nah, seterusnya di sini diisi dengan transaksi ID transaksinya dan alamat yang sudah diterapkan oleh pelanggan dengan harga yang sudah ditentukan oleh admin. Tabel owner, admin, serta pelanggan. Di sini tabel owner memiliki ID bernomor T30011 dengan pemasukan bulanan yaitu sebesar 2 juta per bulan. Lalu pada tabel admin di sini ada nama pegawai dengan nama Roni, memiliki ID pegawai yaitu Y2D2001. Lalu pegawai dengan nama Agus memiliki ID pegawai yaitu Y2002. Di sini tertera nama pelanggan yaitu Budi dengan ID pelanggan C1001 dengan alamat Bojong Soang. Lalu Reynold dengan ID pelanggan C1002 dengan alamat Sukajeruk, dan Roy dengan ID pelanggan C1003 dengan alamat Ciguri. Ada tabel transaksi di sini dengan transaksi yang tertera yaitu dengan ID transaksi B3001 dengan ID pelanggan C1001 dengan berat pakaian per kilogram yaitu 1 kilo. Tanggal transaksi yang dilakukan yaitu pada 1 Februari 2012. Dengan ID pelanggan C1002, berat pakaiannya 2 kilo, tanggal transaksi 2 Februari 2012. Lalu transaksi yang ketiga dengan ID pelanggan C1003, berat pakaiannya 3 kg dengan tanggal transaksi masuk 3 Februari 2012. Langsung dengan detail transaksi di sini ada transaksi dari ID B3001, tanggal masuknya 1 Februari 2012 dan selesai pada 5 Februari 2012. Lalu transaksi B3002, tanggal masuknya tanggal 2 Februari 2012 dan selesai pada tanggal 6 Februari 2012. Dan yang terakhir ada B3003 dengan tanggal masuk 3 Februari 2012 dan keluar atau selesai pengerjaannya yaitu 7 Februari 2012. Lalu di sini ada paket yang diambil oleh pelanggan
paket pertama diambil dengan ID transaksi B3001 dengan alamat yaitu Bojong Soang dengan harga yang ditetapkan yaitu 7.000. Lalu paket yang kedua diambil oleh ID dengan transaksi B3002 dengan alamat Sukajeruk dengan harga yang seharusnya 14.000 karena dari per kilonya yaitu 7.000 dikali 2 dengan ID yang tadi dengan tabel pelanggan yang sebelumnya yaitu bernama Reynold dengan harganya 14.000. Baik lagi. Dan yang terakhir ID transaksi dengan paket ketiga B3003 dengan alamat Ciguri, harga yang diterapkan yaitu 21.000. Jadi penggunaan grup pada ini saya contohkan tuh pada yang paling bawah tuh. Select alamat dan count ID transaksi yang akan menghitung ID transaksi tetapi sebagai total pelanggan dalam area. Jadi count ID transaksinya itu kalau nggak pakai as itu bakal terhitungnya sebagai count ID transaksi. Jadi maka dari itu kita harus memakai alias total, yaitu yang saya pakai dalam ini tuh total pelanggan dalam area. Lalu ada di situ dari from paket karena dari tabel paket dan digrupkan grup dengan alamatnya. Jadi dapat dilihat alamatnya itu Bojong Angsa, total pelanggan dalam area 1, beserta dalam alamat Ciguri dan Sukajeruk juga memiliki total pelanggannya dalam area 1. Lalu penggunaan inner join. Penggunaan inner join itu dapat dilihat paling bawah tuh ada select proses transaksi yang ada itu tuh tabelnya itu memiliki apa saja yang akan diselect. Jadi pada contohnya itu proses transaksi itu tabelnya itu dia itu memiliki kolom ID pelanggan yang akan ditunjukkan. Lalu dari dua tabel karena ada pertama tuh kan tabel tabel proses transaksi, yang kedua tuh tabel paket. Jadi mereka tuh digabungkan pada ID transaksinya. Karena kedua itu apabila di kedua apa namanya tabel tersebut ID transaksi yang memiliki eh, apa namanya itu prima key yang sama, maka akan ditampilkan. Jadi seperti yang dapat kita lihat ID pelanggan yang di kiri itu ID transaksi yang tengah, harga yang paling kanan. Nah, itu tuh ID transaksinya itu karena di keduanya ada ID transaksi, makanya ditunjukkan di sini tuh. Jadi dalam kedua kedua tabel tuh disamakan ID transaksinya baru ditunjukkan. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.